Saya meninggalkan agama saya yang dulu bukan karena saya miskin atau tidak bisa makan, karena agama itu bukan menyelamatkan. Setelah saya mengenal Kristus, baru saya tahu bahwa agama itu tidak penting. Yang penting adalah keselamatan yang dibawa Yesus Kristus. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menanggapi sebuah cuplikan video dari seorang perempuan yang ngakunya murtadin. Katanya dia meninggalkan agama Islam dan menyebutkan bahwa agama itu ternyata tidak penting dan agama itu tidak menyelamatkan. Nah, sahabat ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video dari seorang wanita yang ngaku murtadin ini. Silakan. Saya meninggalkan agama saya yang dulu bukan karena saya miskin atau tidak bisa makan, sampai saya harus menukar iman saya dengan Indomie seperti yang kalian tuduhkan. Bukan karena itu. Dan saya tidak mengkhianati agama saya yang dulu. Karena kenapa? Karena agama itu bukan menyelamatkan. Setelah saya mengenal Kristus, baru saya tahu bahwa agama itu tidak penting. Yang penting adalah keselamatan yang dibawa Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus tidak membawa agama, tetapi membawa keselamatan kepada seluruh bangsa. Nah, sahabat saudara ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan untuk video selanjutnya, kita skip dulu ya, kita potong dulu. Kita tanggapi dulu apa yang disampaikan oleh seorang yang ngaku murtadin ini. Jadi sudah jelas kita dengar bahwa dia itu seorang murtadin. Dia menyatakan meninggalkan agamanya yang dulu, yakni agama Islam. Maksudnya itu adalah agama Islam. Dia meninggalkan agama Islam itu katanya bukan karena miskin atau kelaparan dan lain sebagainya, dan tidak ditukar dengan Indomie atau ya sejenis sembako. Itu yang seringkali dituduhkan oleh orang-orang muslim, bukan yang kami tuduhkan. Kita garis bawahi ya, karena seringkali banyak sekali para misionaris ini memang kenyataannya mereka itu mengiming-imingi para murtadin atau orang-orang Islam untuk menjadi seorang murtad, untuk melakukan pemurtadan dengan iming-iming duniawi. Kita ambil contoh ya, yang baru-baru ini hangat diperbincangkan, yakni pemurtadan massal di kota Cianjur. Nah, sahabat ikhwan fillah, lalu si murtadin ini menyebutkan bahwa agama itu tidak penting. Mungkinkah itu agama Islam? Atau ya seluruh agama yang diakui di Indonesia ini? Jadi ya catatan kita, selaku orang Islam wajib diyakini bahwa kita itu harus beragama, harus berdin, yakni dinul Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna dina indallahil Islam." Hanya agama Islam, sesungguhnya hanya din Islam yang diridhoi, yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyebutkan bahwa agama itu tidak penting, yang penting kita itu diselamatkan. Itu setelah mengenal Tuhan Yesus. Nah, sahabat ikhwan fillah, kalau kita menanyakan siapakah itu Yesus, sebenarnya para misionaris kebanyakan menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa atau Isa bin Maryam, yang kita anggap itu adalah seorang nabi dan seorang rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jelas ya, sangat dikhawatirkan sekali saudara kita, keluarga kita meyakini bahwa ternyata boleh kita tidak beragama asalkan kita diselamatkan, asalkan ada yang menanggung keselamatan kita. Yakni yang dia maksud adalah Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihi salam, yang mereka yakini itu adalah sebagai juru selamat. Nah, sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan ini dia lupa juga menyebutkan bahwa Yesus itu bisa menjadi juru selamat dan juga diutus kepada seluruh bangsa. Ini sangat bertentangan sekali ya dengan Alkitab mereka sendiri, dengan kitabnya sendiri. Bagaimana Alkitab menyebutkan bahwa tetapi
Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita garis bawahi ya, Matius 15 ayat 24 ini, Yesus sendiri menyebutkan dan mengakui bahwa dia itu diutus kepada umat-umat Israel. Domba-domba yang hilang dari umat Israel atau umat yang tersesat dari golongan umat Israel. Nah, sahabat ikhwan fillah, juga dalam kitab kita Al-Quran ada ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi, siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang melakukan dosa, maka dia akan menebusnya sendiri. Tidak ada juru selamat, tidak bisa mengorbankan orang lain. Nah, sahabat ikhwan fillah, sudah jelas apa yang disampaikan oleh seorang murid tadi ini. Dia tidak paham dengan kitabnya sendiri. Apakah dia tidak bisa membaca? Bagaimana Matius berkata demikian? Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi Yesus Kristus diutus kepada domba tersesat dari umat Israel. Dalam lapan diutus, kita sudah memahami bahwa Rasulullah SAW pun diutus. Yesus Kristus dan Nabi Isa diutus. Siapa yang mengutus? Tiada lain, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat dengan mari kita simak lagi lanjutan dari video seorang murid tadi ini. Silakan. Aktivitas saya sebelumnya bahwa setiap hari saya selalu mencari jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari saya mencari jalan yang lurus, tetapi saat ini saya sudah menemukan jalan yang lurus itu, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah jalan dan dia satu-satunya yang bisa bawa ke surga, yang membawa saya hidup bekal nanti di surga. Tidak ada jalan lain selain Yesus. Jadi saya pilih dia. Saya tidak mengkhianati agama saya tidak mengkhianati orang tua saya, tapi saat saya di dunia ini, di saat itulah saya bisa memilih, karena nanti tidak bisa dipilih lagi, karena waktu dulu adalah kita bisa mencari kebenaran itu. Dan saya sudah bertemu kebenaran yang Yesus sendiri sudah berkata di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, dan aku hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui aku. Itu Yesus berkata. Nah, sahabat ikhwan fillah, selanjutnya dia menyebutkan ya proses masuk ke dalam agama Kristen, menjadi seorang Kristiani. Dia menyebutkan setiap hari dia itu mencari jalan yang lurus, sehingga bertemulah atau menemukanlah jalan yang lurus itu adalah Yesus Kristus. Ini kan sangat aneh apabila dia memakai akal dan pikiran dengan yang sehat, yaitu pasti akan kembali kepada Al-Quranul Karim dan bertanya kepada para ulama, pada para ustadz, bukan kepada lain agama. Nah, sahabat ikhwan fillah, dia menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, tetapi dia membaca ihdinas siratal mustaqim. Ini sudah jelas. Apakah dia seorang murtadin atau hanya kadal? Ya wallahu a'lam bishawab. Tetapi ini bagi kita penting ya untuk menanggapinya, untuk mengomentarinya. Dia takutkan, khawatir saudara kita, keluarga kita akan tertipu atau akan terbawa pikiran dan keyakinan seperti apa yang disebutkan oleh seorang wanita yang ngaku murtad ini. Dan juga seperti biasa ya, ini ala-ala misionaris atau bau-bau misionaris menurut kami. Dia menyebutkan setelah membaca ihdinas siratal mustaqim, mencari jalan yang lurus dan menemukan Yesus, dia membaca kepada Alkitab. Ini kan sangat aneh sekali. Seharusnya dia paham dapat ihdinas siratal mustaqim ini. Tapi ya, kita bisa membaca apa yang disebutkannya di dalam pasal terdapat dalam Yohanes 14 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebenarnya kalau kita melihat dari segi lapan atau kata-kata dari Yesus itu, dia itu ya menyebutkan dia itu hanya seorang utusan, hanya seorang perantara. Makanya ya tidak aneh kalau banyak sekali apologet Muslim yang mengatakan bahwa krisis membaca. Oten itu krisis membaca, tidak bisa memahami dengan kitabnya sendiri. Yesus berkata dia itu utusan. Mengapa menjadi yang diutus?
Yesus itu adalah ciptaan. Mengapa menjadi sang pencipta? Ini kan aneh. Yesus itu hanya seorang rasul, bukan Tuhan. Inilah keyakinan kita, keyakinan umat muslim bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihi wassalam itu hanya seorang utusan, bukan Tuhan. Jadi sudah jelas ya sahabat ikhwan fillah, dia itu bau-bau misionaris sebenarnya. Apa yang dikatakan itu tidak jauh seperti apa yang dikatakan para misionaris untuk mengelabui saudara kita yang muslim. Nauzubillah, subhanallah. Nah, baiklah sahabat alhamdulillah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak, yang bisa kita tanggapi, yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat menjadi benteng akidah umat muslim, saudara-saudara kita, benteng akidah keluarga kita. Khawatir sekali orang-orang muslim saudara-saudara kita yang masih awam ini akan terjerumus dengan apa yang disampaikan oleh para murtadong, oleh para murtadin, oleh para misionaris yang semakin gencar memberikan kesaksian dan memberikan suatu keyakinan yang berbeda paham dengan kita. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.